Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ustadz kita sore hari ini, beliau adalah Profesor Dr. Kiai M. Muhammad Nur Harisuddin. Beliau adalah guru besar IAIN Jember dan beliau juga Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Kami tahu beliau panjenengan itu sangat sibuk, tapi masih ada waktu mempersisikan waktu untuk kita yang ada di Wellington, umat Muslim Indonesia di Wellington dan sekitarnya. Ini jamaah kita dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Wellington, tapi juga dari provinsi kota-kota lain. Terima kasih juga kepada Pak Ketua UMI, Pak Arifai Enrang, jamaah, Ibu Ade, Pak Randy, dan yang lain-lain. Terima kasih atas kehadirannya. Sore hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian mengenai meraih keberkahan dengan zakat dan sedekah bulan Ramadan di musim pandemi. Namun sebelum kita mendengarkan kajian, kita akan ada sedikit sambutan dari Pak Ketua UMI, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, pendek-pendek 5, supaya kita berkah dan barokah, insya Allah seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Ketua UMI. Baik, Pak Budi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kiai, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin. Yang kami hormati Bu Ade dari KBRI. Yang kami hormati Bapak Ibu yang lagi jajaran KBRI juga yang sementara berkumpul di KBRI. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah UMI yang meluangkan waktunya pada sore hari ini dan juga jamaah yang berasal dari luar Wellington. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan segenap pengurus UMI ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai yang telah meluangkan waktunya bersama kita di sini untuk berbagi ilmu dan memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Kemudian terima kasih kepada Pak Budi sebagai Dewan Pembina UMI yang telah memfasilitasi sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir setiap hari dalam acara kultum atau virtual yang kita laksanakan setiap hari. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 61 sampai 65. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون صدق الله العظيم
Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Ketua Wami dan Ustadz Wira atas pembacaan ayat sucinya. Saatnya kita untuk mendengarkan kajian mengenai keberkahan sedekah dan zakat di bulan Ramadan di saat pandemi. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz. Kita ada waktu sampai jam 12.15 Ustadz. Jadi sekitar 1 jam. Kalau memungkinkan di akhir kajian ada tanya jawab, sangat kita hargai. Terima kasih. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umi Ustadz Arifai Enrang, Ibu Ade dari KBRI Wellington, Bapak Budi selaku moderator, para jamaah Umi yang tergabung di acara ini, baik dari Wellington atau dari luar Wellington, adik-adik, saudara-saudara sekalian yang dari luar New Zealand, kami ada yang dari Jember, Surabaya, Situbondo, ada beberapa yang juga bergabung ingin silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Wellington. Karena tadi sudah disebut oleh Pak Putih Putra, kalau mau S2, S3 ke sini gitu. Jadi insya Allah ini banyak yang berdoa dalam hatinya yang bergabung selain yang sudah disebutkan. Jadi selain bisa bersepeda keliling ke New Zealand, melihat gunung-gunung yang indah, sungai-sungai yang luar biasa, tapi juga bisa melanjutkan kuliah, bisa silaturahim di sana. Ini saya kira sesuatu hal yang luar biasa. Saya Agustus 2019 di Australia oleh Prof. Nadir Syah diundang dulu untuk juga teman-teman di sana dan juga di Canberra ketemu Pak Zaki dan kemarin Pak Zaki dari KBRI di Canberra meminta untuk silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Wellington. Jadi saya berterima kasih bisa silaturahim online. Nanti tinggal silaturahim online-nya, moga-moga bisa, yang offline-nya bisa kapan-kapan. Amin. Nanti ketemu Pak Budi, ketemu Ustadz Arifai, ketemu Ibu Ade, ketemu jamaah yang lain. Saya sangat senang sekali. Pada hari ini di Jember jam 11.15, di sana jam 4 nih. 4:15. Bukanya jam berapa ini Pak Budi? Jam 5.15. Ini nggak boleh melewati jam 5.15 ini nanti. Nggak apa-apa, kita sambil buka biasanya ada diskusi 10 menit. Kalau lewat ya. Biasanya banyak yang tanya gitu. Oke, monggo nanti bagaimana baiknya. Nah, saya ingin berdiskusi, menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini. Tema kita adalah zakat dan sedekah. Yang dalam Islam itu disebut, yang dalam istilah yang populer sekarang disebut dengan filantropi, kedermawanan sosial. Terkait dengan harta kita. Ya. Bagaimana Islam memandang harta, nanti kita akan diskusi itu, filosofi harta itu bagaimana, kemudian baru masuk kepada
zakat, kepada sedekah, ya, kepada sedekah. Nah, ini kira-kira pembahasan yang detail-detail saya hindari dulu, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan dengan pertanyaan. Nah, jadi filosofinya adalah bahwa pertama adalah bahwa harta itu pemilik aslinya, pemilik hakikinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya dititipi. Kita ini hanya dititipi. Namanya istikhlaf. Jadi satu, harta itu hakikatnya pemiliknya Allah. Kita hanya dititipi dan titipan ini terbatas. Bukti keterbatasan titipan ini adalah waktunya terbatas. Hartanya manusia nggak bisa sampai 7 turunan misalnya. Rumahnya bisa jadi tahun ini jadi rumahnya, 10 tahun lagi sudah ganti rumah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walillahi mirasus samawati wal ardh. Pewaris hakiki dunia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang mewarisi semuanya. Kalau kita ini nisbi, ya, nisbinya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh ini. Hanya antara kita. Saya sering menyampaikan itu sebetulnya hewan, tumbuh-tumbuhan juga punya hak di atas tanah kita. Misalnya kalau di rumahnya Pak Budi ada cecak di situ, saya nggak tahu di sana ada cecak apa enggak. Tidak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Kalau di Indonesia ada cecak gitu di ruangan saya ini, di ruangan saya ada cecak, ada banyak di situ. Kita usir, kita sampaikan ke cecak ini, saya ini tanah ini ruangan saya ini ya, kamu harus keluar dari sini. Itu nggak bisa. Semut-semut itu nggak bisa. Kita sodori sertifikat Pak Budi ya. Ini buktinya itu loh. Ini milik saya, nggak bisa. Nah, jin-jin yang nggak kelihatan kan nggak kelihatan itu juga kita misalnya kalau di Indonesia itu ada apa? Ya namanya yang gaib itu kan juga menempati ruang-ruang yang ditempati oleh manusia. Misalnya, kita nggak bisa dengan membawa sertifikat yang disepakati antar manusia tadi. Nah, ini artinya bahwa harta kita yang titipan tadi itu dibatasi banyak hal, terbatas. Ya. Terbatas waktunya, terbatas tempatnya, terbatas hanya yang disepakati oleh manusia. Nah, kucing nggak mungkin kalau masuk ke rumah kita nggak mungkin dia tahu kalau itu milik kita. Dengan kita punya sertifikat, dia juga merasa punya hak memiliki tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu posisi harta kita ya. Posisi harta kita dan posisi manusia adalah sebagai orang yang dititipi harta. Nah, oleh karena itu, maka karena dititipi harta, jangan teman-teman, jangan terlalu. Silahkan kalau di tarekat itu ada tarekat ya, tarekat ada Naqsabandiyah, ada Sadiliyah. Tarekat yang orang kaya itu bagus, pengusaha sip. Dalam Islam itu sip. Misalnya perlente, pakai jas, pakai mobil mewah itu bagus. Karena dia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harta-harta itu tidak boleh menyandera manusia. Harta itu tidak boleh menjadikan manusia itu terlalu berlebihan cinta kepada harta itu. Nah, makanya dalam kitab Hikam dikatakan ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Ini nanti ketemu di dalam Al-Qur'annya. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Kamu tidak mencintai sesuatu kecuali kamu menjadi budaknya. Kalau sudah cinta dunia, jadi budak dunia. Kalau sudah cinta jabatan, jadi budak jabatan. Saya juga takut ini karena di YIN juga diamanai sebagai dekan syariah. Moga-moga kita semua tidak menjadi budak jabatan itu ya. Dan sebagainya dan seterusnya. Nah, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Sementara Allah tidak ingin kau menjadi hamba selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala.
Allah ingin agar kita itu menjadi hambanya Allah saja. Tidak boleh menjadi hambanya jabatan, tidak boleh menjadi hambanya harta, tidak boleh menjadi hambanya kedudukan, tidak boleh menjadi hamba-hamba lainnya itu. Karena itu nanti dilihat di dalam Al-Quran, itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini sudah. Jadi kita tidak akan sampai kepada kebajikan spiritualitas yang tinggi kalau belum mencintai, menginfakkan sesuatu yang dicintai. Yang dicintai macam-macam dan itu subjektif. Orang per orang beda artinya. Kalau saya punya cincin ali-ali gitu yang sudah saya pakai bertahun-tahun, sudah melekat, ini mau diberikan kepada orang lain itu berat sekali. Kayaknya berat sekali. Ini sudah berarti sudah cinta ini, sudah cinta. Kalau umumnya orang mencintai barang makanan yang enak. Umumnya orang mencintai baju yang bagus. Umumnya orang mencintai mobil yang mewah. Umumnya orang mencintai barang yang baik-baik. Nah, ini umumnya. Makanya supaya tidak cinta kepada harta, jalannya adalah dengan cara filantropi tadi itu. Jalannya adalah bersedekah. Jalannya adalah bersedekah. Jalannya adalah dengan cara zakat. Nah, ini yang saya sampaikan di situ. Jadi dari situ kita berpikir bahwa kenapa sih Allah itu kok memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita, zakat kita, sedekah kita. Oh, ternyata agar kita hanya menjadi hambanya Allah, tidak menjadi hambanya dunia, tidak menjadi hambanya harta, tidak menjadi hamba-hamba yang lain, tetapi hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang apa? Ya. Di sebuah kota itu saya punya buku namanya Bersedekahlah Engkau Akan Kaya dan Hidup Berkah. Pak Budi mungkin nanti bisa kami kirim ke New Zealand. Judulnya Bersedekahlah Engkau Akan Kaya dan Hidup Berkah. Ada orang kaya raya punya apa namanya bisnis kereta api rel ya, rel. Dia pokoknya kaya raya, dia punya pabrik dan sebagainya. Ya suatu hari dia pakai baju lengkap, terus bagus gitu. Ada orang yang datang ke dia pakai songkok gitu ya, Indonesia, diminta songkoknya. Pak, saya minta songkoknya, kasih. Bawa sorban dia, Pak, saya minta sorbannya, kasih. Minta lagi, Pak, saya minta bajunya, kasih. Sampai dia pakai kaos oblong. Yang penting nggak minta sarungnya ini. Jadi dia diuji, orang kaya ini diuji. Ini nggak tahu ini orangnya siapa ini. Kita alam nggak tahu yang datang itu apakah manusia yang mengujinya ataukah siapa. Tetapi dia sedang diuji bagaimana sejauh mana kecintaan dia kepada barang yang melekat pada dirinya. Dan dia lulus di situ. Ini saya sebut di buku Bersedekahlah Engkau Akan Kaya dan Hidup Berkah. Dia tiap tahun mengirimkan orang untuk silaturahim ke para ulama supaya minta mauidhah hasanah dan sebagainya. Dia setiap tahun memberi orang miskin dan sebagainya. Ini orangnya dermawan sekali. Kembali ke situ tadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu harta ya, harta kita di situ. Karena itu di dalam Islam supaya kita itu tidak terlalu berlebihan mencintai harta. Enggak apa-apa. Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi yang luar biasa. Rumahnya mewah sekali. Gedung besar.
besar, luar biasa. Dari emas, sebagian ada yang dari emas. Tetapi yang menarik adalah beliau mengatakan, saya tidak terikat dengan apa yang ada di sini. Jadi bukan barang-barang itu, tetapi yang tidak terikat, tidak cinta, tidak terikat kepada barang-barang duniawi tadi itu, Pak Buding, ya. Yang membuat, yang itu disebut zuhud ya, yang itu disebut dalam tasawuf zuhud. Silahkan, jadi bukan soal pakai baju jelek, bukan soal pakai mobil mewah, tetapi soal apakah orang itu hatinya itu terikat dengan dunia apa tidak. Nah ini saya kira itu kata kuncinya di situ. Karena itu Islam ada filantropi tadi itu, ada zakat, sodakoh yang wajib namanya zakat, ada sodakoh yang sunnah namanya ya sodakoh. Nah sodakoh yang wajib itu zakat. Nah zakat itu ada dua, zakatul mal, zakat harta, dan zakatul abdan, zakat badan kita. Kalau zakat badan itu ini zakat fitrah, kita sebut dengan zakat fitrah. Kapan waktunya zakat fitrah dan untuk apa zakat fitrah itu adalah agar zakat fitrah itu digunakan agar rotan liso imi minal lahwi warofasi, ya agar supaya mencuci omong-omong sia-sia kita yang enggak penting di bulan Ramadan. Kata-kata kotor mungkin tidak disengaja di bulan Ramadan. Ini kalau ketemu orang, kalau di Wellington ini lihat gambarnya ini, insya Allah nggak banyak yang ngomong-ngomong buruk karena situasinya nggak ada macetnya ini. Insya Allah. Tapi kalau lihat di Jember, Malang, Surabaya, Jakarta, kondisi macet ini sudah ujiannya lebih berat. Dikit-dikit nanti keluar omong kata-kata binatang-binatang yang nggak salah itu dilibatkan. Nggak salah dilibatkan. Ini apalagi puasa-puasa kan nggak tahu. Jadi dijaga di situ. Fungsinya apa? Zakat fitrah tadi itu fungsinya adalah tuhrotan lisoimi minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakimi, dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Karena itu zakat fitrah itu kapan mulainya zakat fitrah? Zakat fitrah itu sesungguhnya dimulai pada waktu hurubus syams, terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ini catatannya. Wajibnya itu. Jadi kalau ada anak kecil lahir jam 4 sore. Nah, kemudian di Wellington jam 5.15 buka puasa waktu maghrib, jam 7 anak kecil ini meninggal dunia, dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan akhir Ramadan. Karena dia bertemu dengan akhir Ramadan tadi itu. Akhir Ramadan atau awal Syawal. Kan awal Syawal sama waktunya sama. Akhir Ramadan juga beririsan dengan awal Syawal. Tapi kalau ada bayi yang meninggal pada 15 Ramadan misalnya, apakah wajib zakat? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan akhir Ramadan. Nah, ini tidak bertemu dengan akhir Ramadan. Nah, kalau ada yang di depan bulan awal Ramadan, gimana? Boleh, takjil namanya, mendahulukan di awal Ramadan. Tetapi hanya di awal Ramadan, tidak boleh sebelum Ramadan. Nah, ini namanya takjil. Keringanan, memberikan, apalagi di masa musim pandemi ini, Bapak Ibu sekalian bisa zakat lebih dulu, dikirim ke Indonesia, atau biasanya zakatnya gimana ini Pak Buding? Karena di sini hampir tidak ada yang bisa menerima zakat, jadi kirim ke Indonesia atau ke luar negeri. Alhamdulillah, ya, betul. Ya. Jadi ketika sebuah daerah sudah kaya semua, nggak ada yang butuh, di naklus zakah ya, dipindah zakatnya ke daerah yang membutuhkan. Ya, ini di dalam kitab Fiqh Zakatnya Yusuf Qardawi itu dikatakan demikian. Boleh, malah itu lebih pokok, kefakiran dan kebutuhan, yang lebih butuh mana. Ini sudah on the right track, sudah benar nih.
Jadi kembali ke zakat fitrah tadi itu. Mulai wajibnya mulai terbenam matahari akhir Ramadan, tetapi awal Ramadan boleh zakat. Ini ulama berbeda pendapat nanti. Kalau di zakat mal, nanti kita setelah lagi bahas zakat mal secara umum. Kalau di zakat mal, itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8 golongan, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Tetapi kalau di dalam pertanyaannya apakah zakat di zakat fitrah tadi itu zakat fitrah itu sama dengan zakat mal. Kalau ini konsepnya zakat mal. Ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat, pendapatnya yang kuat adalah, jadi yang pertama mengatakan bahwa zakat fitrah itu untuk orang-orang fakir miskin, fakir. Karena itu dalam hadisnya dikatakan uknuhum anit tuwafi fi hadal yaum. Berilah mereka kecukupan makanan pada hari raya itu. Jangan sampai pada hari raya Id tanggal 1 itu ada orang Islam yang keleleran. Orang miskin yang keleleran minta-minta. Tujuannya zakat fitrah itu begitu. Karena itu dianjurkan pada saat itu. Tetapi kalau sekarang kondisi seperti ini kan, pandemi ini kan sudah keleleran sebelum Ramadan ini ya. Yeah. Sudah nggak punya ini, sudah nggak punya sejak sebelum Ramadan, dan Ramadan mereka bisa didahulukan. Tapi tujuan awalnya dalam kondisi normal itu adalah agar pada hari raya Idul Fitri itu nggak ada yang keliling cari makan. Jangan sampai ada yang seperti itu. Ini tujuannya begitu. Sehingga para ulama memfokuskan bahwa untuk zakat fitrah yang utama itu adalah untuk diberikan kepada fakir, orang-orang fakir, ya, orang-orang yang betul-betul di bawah, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya harta. Ini yang di zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Siapa saja yang wajib zakat fitrah? Sama nggak dengan zakat mal? Nanti kita sebut zakat mal. Ya, semua orang Islam, laki, perempuan, merdeka budak, sekarang udah nggak ada budak ya, itu wajib. Jadi bisa jadi nanti orang miskin, maaf, saudara kita yang nggak punya, dia menerima zakat, tetapi dia juga membayar zakat. Nah, ini jangan. Jadi kenapa syaratnya? Karena syaratnya hanya satu. Malam hari raya sampai besok harinya itu ada kecukupan makanan bagi dia dan keluarganya. Ini tidak seperti nisab harus berapa gram emas, enggak. Jadi siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah semua orang Islam, laki perempuan, tua muda, kecil, yang malam harinya itu punya kecukupan makan untuk dia dan orang-orang yang dinafkainya. Bapak itu menafkahi istri dan anak. Maka istri dan anak wajib dizakati oleh bapaknya. Zakat fitrah oleh bapaknya tadi itu. Ya, jadi dizakati fitrah oleh bapaknya, diberikan kepada yang berhak, tadi disebut orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir. Meskipun ada pendapat yang 8 golongan, tapi pendapat yang kuat diberikan kepada orang-orang fakir, karena supaya tujuannya adalah agar nggak ada orang fakir pada tanggal 1 Syawal, hari raya tadi itu. Jadi itu Pak Buding. Jadi zakat fitrah di situ fungsinya. Dan di samping itu, sisi lain yang keluar dari zakat fitrah adalah sisi syiar. Karena dengan demikian semua orang Islam, beda dengan zakat mal. Semua orang Islam yang punya kecukupan makan pada malam hari raya sampai besok harinya untuk dia dan keluarganya itu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Gak peduli kaya miskin, tidak kaya miskin kemudian.
Tetapi pokoknya miskin tapi malam hari itu ada kecukupan makan, ya wajib mengeluarkan zakat. Saya kira itu itu yang penting. Nah, ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat abdan, zakatul abdan, zakat badan tadi itu waktunya adalah pada waktu hari 1 Syawal akhir Ramadan itu. Artinya kalau zakat fitrah pasti dilaksanakan pada pada bulan Ramadan. Tetapi kalau zakat mal, zakat harta kita tadi itu, zakat supaya harta kita bersih ya. Gimana kalau hartanya untuk membersihkan hasil uang korupsi misalnya gitu. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada. Yang dimaksud membersihkan itu dari yang mungkin ada mendolimis, mungkin ada yang tidak benar sedikit, mungkin. Nah, tapi kalau harta itu jelas, harta korupsi kemudian mau dicuci supaya diterima oleh Allah kemudian dizakati, nggak bisa bersih, nggak mungkin ada bersih. Itu yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa. Makanya yang dibersihkan adalah zakat yang harta-harta yang mungkin ketika mencari prosesnya itu ada yang kurang benar tadi itu. Ini zakat mal ya, zakat mal. Nah, zakat mal ini tidak semua tidak semua barang dizakati, tetapi barang-barang harta yang punya potensi untuk berkembang biak. Misalnya pertanian, perkebunan, emas perak, kemudian perdagangan, investasi dan sebagainya. Ini wajib dizakati. Jadi kalau punya rumah, jadi misalnya segini, punya rumah. Kalau punya rumah dipakai untuk dia sendiri, nggak wajib zakat. Tapi kalau punya rumah untuk dipakai, dikontrakkan, disewakan. Misalnya Bapak Ibu sekalian di Wellington punya rumah di Jakarta, di Surabaya, di mana gitu, disewakan, itu baru ada zakatnya. Karena ada potensi untuk berkembang biak. Kalau punya mobil, ada 1, 2 punya mobil, pakai pribadi, keluarga, nggak ada zakatnya. Tetapi kalau mobil itu direntalkan, dipakai untuk bisnis, baru kemudian ada zakatnya. Itu pun dilihat apakah barangnya itu sudah mencapai 1 nisab atau belum. Nah, ini nanti dilihat nisabnya. Karena itu kalau zakat mal beda dengan zakat fitrah, bedanya apa? Pada zakat mal ini pasti orang-orang kaya. Ukuran kaya adalah ukuran nisab. Jadi kalau tadi semua orang itu harus mengeluarkan mengeluarkan zakat fitrah, tidak peduli kaya miskin, laki perempuan dan sebagainya. Tetapi kalau zakat mal ini ada nisabnya, ada ukuran kaya. Misalnya yang punya emas itu ada yang mengatakan 94 gram emas. Tapi menurut Wahbah Zuhaili itu 85 gram emas. Wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ukuran kaya itu dihitung ada nisabnya, ada ukuran standar minimal. Jadi kalau dia punya emas, ini emas sungguhan, ini bukan emas. Mas Budi, Pak ya. Karena Sudi ya. Karena Sudi. Jadi kalau punya emas yang dihitung dia misalnya punya 100 gram emas, itu dikeluarkan zakatnya nanti 2,5%-nya. Keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kemudian dia punya 200 gram emas, tinggal ngalikan 2,5%-nya. Demikian juga yang punya perdagangan. Dia punya toko, punya apa, itu dihitung. Kemudian, nah ini hitungannya nanti ulama berbeda, apakah modalnya, apakah untungnya. Tetapi
banyak yang menggunakan untungnya. Untungnya selama setahun kalau dihitung itu sampai 85 gram emas. Kalau emas sekarang itu sekitar berapa di masa ini ya tinggal nanti. Misalnya 40 juta, ya kalau udah melampaui itu dia punya usaha kok keuntungannya selama setahun itu 100 juta, tinggal ngalikan 2,5% kali 3,5% kali 100 juta. Kalau dia punya pemasukan termasuk zakat gaji profesi, dosen, kemudian guru, kemudian pengusaha, dokter ya, advokat, hakim, profesi-profesi itu dihitung selama 1 tahun ya itu mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi boleh seandainya dia mengeluarkan hanya setiap bulan. Kalau nunggu setahun itu nanti berat ya. Kok ternyata zakatnya 100 juta kan? Kalau keluarkan zakat 100 juta gimana Pak Budi? Kalau ada duitnya, insya Allah, Ustaz. Aduh. Tapi kalau orang mengeluarkan zakat 100 juta, itu berarti uangnya dia. Nah, ini kalau nggak tahu, uangnya banyak. Kira-kira kalau dia mengeluarkan zakat 100 juta selama setahun, berarti dia punya uang 4 miliar. Karena 1 miliar kan 25 juta 1 miliarnya. Jadi dia sebetulnya kalau mengeluarkan uang banyak berarti zakatnya itu uangnya itu banyak. Kalau dikeluarkan zakatnya banyak berarti uangnya itu dia banyak. Benar. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang dari Wellington bisa lihat tuh, saya kok banyak zakatnya ya, berarti saya alhamdulillah. Uangnya banyak. Uangnya banyak. Uangnya banyak. Jadi itu adik-adik sekalian yang gabung di sini yang mahasiswa juga bermimpilah bisa punya zakat banyak. Misalnya zakatnya 200 juta gitu. Berarti uangnya 8 miliar. Jadi Indonesia ya, kalau di Wellington pakai dolar nih, Pak. Mas Pak Budi ya, pakai dolar New Zealand. Nah, ini bedanya. Jadi barang-barang yang punya potensi berkembang tadi itulah yang dikeluarkan zakatnya, yang zakat mal. Yang kedua, yang berhak menerima itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 60 itu. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil. Asnafus samaniyah, 8 golongan. Fakir, miskin, amil, ma'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Ini secara umum. Berhak mendapatkan ini zakat. Amil berhak. Amil itu siapa? Yang diangkat oleh pemerintah. Jadi kalau di Undang-Undang Zakat di Indonesia, pengelolaan zakat tahun nomor 38 tahun 99 atau yang tahun 2011, mohon maaf, panitia-panitia yang mengambil zakat dan menyalurkan zakat dari masjid-masjid, musola, lembaga pendidikan itu tidak termasuk amil. Tidak termasuk amil. Kenapa? Ya fungsinya fungsi amil, mengambil dan mendistribusikan. Tetapi dia satu kekurangan. Kekurangannya apa? Man istakmalah oleh imam. Dia harus diangkat oleh imam, pemerintah. Nah, jadi kalau dalam undang-undang zakat di Indonesia, amil itu ya yang diangkat oleh pemerintah. Ada SK dari gubernur, dari presiden, gubernur, kemudian bupati, bisa kecamatan, camat, bisa kepala desa. Ini amil di situ. Kenapa kok perlu amil? Nah, ini bedanya di situ. Ada orang-orang supaya pas tepat sasaran, yang tahu persis kondisi itu adalah amil zakat. Kondisi mustahik orang yang berhak. Gitu ya. Kondisi orang yang berhak itu
amil zakat. Mestinya diambil zakat tadi itu. Kalau kita mohon maaf sibuk dengan kerjaan kan nggak sempat. Pokoknya lihat orang compang-camping udah kelihatan ini, padahal compang-campingnya hanya di depan kita. Setelah dari kita itu tertawa-tertawa. Saya beberapa kali di Surabaya, di Jakarta, asalnya begini, tiba-tiba setelah itu menghilang, kemudian tertawa-tertawa, terus ini ternyata lain ini. Jadi kalau amil itu tahu persis, sampai kebelusuan tahu ini betul-betul butuh. Dan ketika butuh di dalam konsep Islam, itu sebetulnya seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dipenuhi kebutuhannya. Ini yang belum kita lakukan. Dipenuhi kebutuhannya setahun, misalnya, Pak Budi dan jemaah yang lain. Jadi sampai beliau mengatakan ada para sahabat miskin tidak punya, dikasih berapa? 3 onta. Oleh kita ngasihnya 5 kilo, 10 kilo, 2,5. Kasih 3 onta. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, seandainya orang miskin ini butuh 100 onta, saya kasih 100 onta. Kenapa? Biar dia sampai hilang, tidak punya label miskin lagi. Dia harus keluar dari miskin. Ini yang belum banyak kita pikirkan. Ya. Kalau Khalifah Umar bin Khattab luar biasa, ngasihnya banyak. Kalau kita ngasihnya dikit. Kapan bisa lepas dari miskinnya ini? Ini nanti perlu diskusi lembaga amil ya. Nanti bagaimana supaya mereka yang fakir tahun sekarang, tahun depan sudah menjadi muzaki. Tahun sekarang mustahik, berhak menerima zakat, kemudian menjadi muzaki. Nah, ini saya sebutkan amil, fakir, miskin, amil, ma'alaf, rikob, budak, ghorim, orang yang hutang. Orang yang hutang itu artinya pengusaha-pengusaha itu kan hutangnya banyak, berarti berhak menerima zakat. Tidak juga, bukan begitu. Hutangnya, pengusaha itu punya pabrik, ini hutangnya 100 miliar. Ya. Tapi asetnya dia punya 500 miliar, berarti masih ada uang 400 miliar. Dia bisa bayar hutang itu nggak dapat. Dan hutangnya yang dimaksud adalah hutang untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ada orang hutang kebutuhan pokok, makan, soal sandang, pangan, papan itu berat, nggak ada tempat tinggal, itu dia hutang, itu kasih, itu namanya ghorim, orang yang hutang. Jadi pengusaha-pengusaha nggak dapat, pengusaha-pengusaha orang-orang yang udah cukup nggak dapat. Ini namanya ghorim di sini ya. Saya kira itu yang ghorim. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, ghorim, sabilillah, ibnu sabil. Saya sebutkan itu dulu ya. Jadi itu kekhasan dari 8 golongan, karena waktunya terbatas nanti biar bisa dialog. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah ini kalau. Bagaimana kalau kemudian zakat itu, zakat mal tadi itu tidak ke 8 golongan? Misalnya keliru, orang kaya dikasih zakat. Wah, ternyata yang saya kasih itu orang kaya itu. Mau diambil zakatnya, malu ya. Maaf Pak, ini zakatnya keliru. Jadi, Jadi dia tidak 8 golongan ini. Tidak 8 golongan ini. Diberikan kepada orang kaya. Bu, gimana status zakatnya? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau tidak sah, berarti harus diulang lagi. Ini soal siapa yang berhak menerima zakat. Kemudian soal waktu penerima zakat mal. Jadi berbeda dengan zakat fitrah, kalau zakat mal itu fleksibel. Sesuai dengan dia. Kalau haul, misalnya berdagang mulai bulan Ramadan, kalau misalnya bulan Syawal 1441 Hijriah. Nanti dihitungnya ketemu lagi bulan Syawal 1442 Hijriah. Yang tahun yang dimaksud adalah tahun Qamariah. Jadi ngitungnya 1 tahun. Kalau dia mulai Dzul Hijjah jualan, nanti dihitung setahunnya dagangnya Dzul Hijjah lagi. Berarti mengeluarkan zakat pada bulan Dzul Hijjah. Berarti zakatnya kan tidak harus keluar pada bulan Ramadan.
Nih, termasuk yang zakat pertanian. Zakat pertanian itu orang-orang yang punya sawah berhektar-hektar tadi itu tidak menunggu 1 tahun, tapi waktu panen. Waktu panen kok lebih dari 750 kg beras. Berasnya ya. Itu nisabnya 750 kg beras. Itu harus dikeluarkan zakatnya. Tidak nunggu setahun. Kalau dia panennya bulan Dzulqa'dah ya Dzulqa'dah, kalau dia panennya bulan Dzulhijjah, Syawal, sesuai dengan panennya pada saat itu. Ini yang membedakan soal waktu. Kalau dia pada waktunya nggak mengeluarkan zakat, ya kemudian dipendam, misalnya dia punya padi padi kemudian disimpan di gudang kemudian kebakar, kalau nggak segera dizakati dia berdosa. Nah, makanya harus segera dicarikan gantinya. Ini yang membedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Nah, sekarang terakhir sedekah. Sedekah itu jadi sunnah. Kalau zakat tadi itu bukan kebaikan ya, bukan kebaikan orang kaya, kewajiban. Ini bukannya baik orangnya zakat banyak, enggak baik itu. Ini hakul lisa'ili wal mahrum. Di dalam hartanya dia ada haknya untuk orang-orang miskin. Kalau kalau orang-orang yang konsepnya kalmak itu, wah, orang kaya dan miskin kan bertarung. Nah, ini kalau Islam enggak. Solusinya berdamai. Ini hartanya orang kaya, ada harta di dalam hartanya orang kaya, ada hartanya orang miskin. Ini solusinya di sini. Karena itu zakat itu bukan kebaikan orang kaya, tapi kewajiban. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah ini baru kebaikan orang kaya. Nah, karena dia udah kewajibannya sudah ditunaikan semua. Nah, kalau kebaikan sedekahnya sudah ditunaikan zakatnya sudah ditunaikan semua yang wajib, dia sedekah. Ini sedekah. Ini beda. Kalau sedekah itu saya nyebut banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya hikmahnya orang bersedekah itu. Yang di situ saya sebut dan saya ceritakan banyak. Ada orang yang dia tertolak balaknya, dia nggak jadi kecelakaan, atau kalau kecelakaan mobilnya saja yang rusak. Itu karena sedekah. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Jadi kalau ingin ada bala-bala yang di sekitar kita, barang hilang, mobil kecelakaan, kebakaran, dengan izin Allah, as-shadaqatu tatfa'ul bala. Termasuk dalam pandemi ini, di Indonesia juga ada beberapa kiai, ulama, ustadz yang melakukan sedekah agar cepat hilang dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Ini sedekah. Sedekah itu memudahkan urusan kita. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah melakukan sedekah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Sulit dapat anak. Ini ada teman saya, kawan saya di Jember, susah sekali dapat anak. Dia bekerja di PPR, sering ketemu sama saya, cerita, bagus ceritanya, inspiratif. Sama istrinya nggak punya anak, udah 10 atau 8 atau 10 tahun. Tapi alhamdulillah, menurut cerita dia, saya kira hanya cerita itu, sama istrinya pada waktu hari Jumat, dia bersedekah kepada orang yang jualan Pak Puding ya, bambu, jualan bambu. Itu orang tua, kasihan sekali. Dia kasih makan, suruh berhenti, bapak ini dikasih minum. Alhamdulillah, berapa minggu setelah itu ada perkembangan baik pada istrinya dan alhamdulillah hamil, melahirkan. Ini cerita yang inspiratif ya, memudahkan. Jadi kalau urusan-urusan kita itu ruwet,
langsung transfer ke Indonesia, saudaranya suruh cari orang-orang nggak mampu, udah Bismillah, moga-moga urusan saya dimudahkan, insya Allah akan mudah. Ini contoh beberapa sedekah. Nah, dan sedekah ini beda dengan zakat. Ya, bedanya apa? Bedanya apa? Nah, nanti ini bisa. Ada yang mikrofonnya kayaknya nggak pakai. Yang mana ini? Mohon maaf Ustadz nih, nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Ini banyak juga yang tambah bergabung. Sydney juga ada yang bergabung. Nah, oke. Ini ada Mas Irwan juga ada yang bergabung. Semuanya yang sudah bergabung. Nah, jadi ada the power of giving ya. Ada power dari sedekah yang luar biasa. Ada yang lebih kayaknya tidak masuk akal, tetapi ya benar. Ini dia sering sedekah dan dia sering mendapatkan, tidak tahu transfer. Dia cerita pada saya transfer uang dari mana, dari orang-orang yang tidak dikenal. Ini sudah di luar akal manusia. Tetapi itu ada yang terjadi seperti itu. Nah, jadi kekuatan yang luar biasa dari sedekah ya, ada membantu urusan kita, tolak bala, kemudian melipat gandakan ya, melipat gandakan. Jadi saya sebut di dalam buku Bersedekahlah Engkau Akan Kaya dan Hidup Berkah itu, kalau sedekah itu buatlah pingsan yang disedekahi. Kalau di Jember, Jawa Timur, ini ngasih sedekah paling ngasihnya kan 1.500 Pak Budi ya. Ini paling yang dikasih udah tahu bisa nebak, paling saya dikasih 1.000, paling banyak 5.000. Sekali-kali dikasih 100.000 biar dia kaget. Wah, ini betul uang asli apa palsu ini? 100.000, kaget akhirnya pingsan. Jadi teman-temannya kita motivasi teman-teman entrepreneur itu juga begitu. Jadi sedekahnya yang sering membuat kaget orang, insya Allah kita juga akan dibuat kaget oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sedekahnya udah bisa diprediksi sama orang, oh paling ngasihnya segini, ya nanti kira-kira sedekah kita juga nggak jauh dari itu. Nah ini saya kira bedanya sedekah tadi. Nah di sedekah ini lebih longgar. Sedekah ini lebih longgar. Kalau tadi di zakat itu ketat, harus 8 golongan. Kalau sedekah diberikan kepada, ini pendapat yang kuat, diberikan kepada orang kaya nggak apa-apa. Meskipun lebih utama diberikan kepada yang membutuhkan. Misalnya tetangganya Pak Budi ingin dikasih sedekah, apa makanan, apa yang ini saya sedekah atau uang, nggak apa-apa. Artinya menjadi pahala. Tetapi kalau zakat tadi kan tidak boleh. Bahkan zakat itu, ini pendapat yang umum, diberikan ke masjid nggak boleh untuk bangun masjid. Loh kenapa kok zakat nggak boleh dipakai masjid? Ada 8 golongan. Masjid itu tidak termasuk 8 golongan. Maksudnya zakat diberikan untuk bangun masjid itu. Kenapa? Logikanya kalau dipakai untuk membangun masjid berarti itu haknya orang fakir miskin. Haknya orang fakir miskin dipakai untuk membangun masjid, kasihan. Haknya mereka, mestinya pakai jalur yang lain. Kecuali ada imam yang membolehkan adalah imam kofal, yang membolehkan zakat diberikan kepada masjid. Tapi jumhur ulama nggak boleh ya 8 golongan itu. Nah ini berbeda dengan sedekah. Sedekah mau ke masjid, mau ke tetangganya yang kaya, mau ke siapa, silahkan. Tetapi tetap yang lebih utama adalah diberikan kepada orang-orang yang berhak tadi itu, orang-orang yang lebih membutuhkan. Kita pasti tahu orang-orang yang membutuhkan siapa di daerah-daerah. Saya kemarin di Jember ada tempat 3 bulan mereka nggak kerja di PTP, kerjanya biasanya nyadap karet, pohon karet, 3 bulan nggak kerja. Ya Allah, kasihan. Kita bantu karena Fakultas Syariah punya kegiatan mengirimkan 1.000 paket sembako. Alhamdulillah mereka kita bisa kasih paketan itu dan keliling. Ya intinya sama-sama dalam kondisi seperti ini kita membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan.
Saya kira itu Pak Budi ya. Siap. Kira-kira nanti kita diskusi apa pertanyaannya, monggo besok. Silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Budi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, ini sangat detail, sangat jelas sekali gitu. Sangat memberikan ilmu baru kepada kita mengenai zakat, mengenai zakat mal, zakat fitrah dan sedekah. Gitu. Kita ada waktu 10 menit. Kita berikan kepada floor. Mungkin ada yang mau tanya. Ini ada sebentar nih siapa nih yang bertanya ini? Satu Mbak Lena. Satu lagi siapa? Oke, pertanyaan gini supaya karena tinggal 10 menit, tolong langsung bertanya saja. Jadi nggak usah cerita ya. Bertanya dulu, langsung bertanya saja karena tinggal 10 menit. Karena kita ada buka bersama. Jadi silahkan. Yang pertama siapa, Mbak Lena dan Mbak Nili ya? Iya, oke. Oke, silahkan ya. Mbak Lena aja dulu yang dia. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Lena. Iya, saya jujur saya nggak begitu mengetahui mengenai Islam karena nggak ada keluarga saya yang Islam dan saya pun baru di Islam. Alhamdulillah. Jadi ini saya bicara mengenai pertama kenyataan dan kedua mungkin baru ini. Kenyataannya setiap orang yang sudah memiliki visa penduduk tetap atau kalau kita bilangnya permanent resident. Permanent resident. PR. Ya. Baik itu di Australia, di Amerika, pokoknya di hampir semua negara, mungkin kecuali di Indonesia, itu pemerintah akan membantu. Ya. Jadi tadi waktu Pak Ustadz menjelaskan, kebetulan putri saya mendengar. Dia bilang gini, Mah, berarti itu orang yang dibantu pemerintah, berarti pemerintah juga mengeluarkan zakat dong. Nah, putri saya bicara begitu. Ya, terus udah gitu, ini maaf saya bilang jangan ini kan bahwa saya sama sekali nggak mengetahui mengenai Islam, jadi saya benar-benar buta mengenai Islam. Ini cuma sekedar pertanyaan. Kemudian jika pemerintah itu membantu seseorang yang sudah memiliki visa penduduk tetap di suatu negara, dia akan membantu mulai dari perumahan, makanan, ya kan Pak? Jadi kalaupun dia nggak punya pekerjaan, akan diberi uang untuk mencari pekerjaan. Misalnya nih, saya nggak punya ongkos Pak, misalnya. Saya tinggal datang ke kantor Departemen Sosial sini. Saya akan bilang, Bu atau Pak, tolong ongkosin saya. Gitu. Akan dikasih voucher namanya untuk bensin. Pertama ditanya dulu, Ibu punya mobil? Saya bilang punya. Dikasih voucher untuk bensin. Mobil saya rusak, saya bilang ini, Bu, mobil saya nggak bisa jalan. Mau pergi ke sana tapi nggak bisa jalan. Dikasih lagi, Pak. Gitu. Jadi ini ini untuk subsidi untuk penduduk gitu loh. Jadi dari pemerintah dibantu. Tapi kompensasinya kalau kita punya pekerjaan, kita akan mendapatkan pajak. Gitu. Saya sudah kebetulan, alhamdulillah di pekerjaan saya kebetulan pembayar pajak yang baik, Pak. Jadi, ya. Jadi istilahnya. Bisa dipersingkat, Mbak Lena, bisa dipersingkat waktunya. Kalau seandainya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, berarti dia mendapat subsidi dari pemerintah. Dan uang itu bisakah disumbangkan untuk membayar zakat? Gitu. Dan kedua, pertanyaannya, apakah tindakan dari pemerintah itu bisa disamakan dengan donasi atau zakat dalam istilah Islamnya? Itu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Lena. Silakan Mbak Nili sekalian, nggih, Ustaz, nggih. Nggih, monggo, biar langsung. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, pertanyaan saya yang pertama mirip sama Mbak Lena tadi ya, jadi sudah di cover. Nah, yang kedua saya penasaran aja karena tadi kan temanya ini mengenai pandemik 19 ya, COVID-19. Kalau kita kan di agama juga diajarkan untuk berbaik dengan hewan-hewan. Kalau kita selama musim kayak gini, kita sedekah, kita kasihan melihat hewan-hewan di kebun binatang, nggak ada yang ini, mereka tuh kan nggak bisa dilepas di alam lagi, alamnya juga bukan, istilahnya sebagian besar bukan Indonesia, apa itu ada salahnya? Kalau kita juga memberikan mereka itu istilahnya
sedekah. Terus yang kedua, apakah setiap zakat itu harus diterima oleh seorang muslim? Karena sekarang ini dengan keadaan COVID-19 itu tidak pandang bulu yang fakir miskin. Terima kasih. Ya, saya kira itu aja, Ustaz, karena waktunya memang terbatas. Jadi kita masih ada 6 menit untuk menjawab ini sebelum buka, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih Mbak Lena, pertanyaan yang luar biasa, sama Mbak Dilis nih. Mbak Nili, ya. Mbak Nili. Oke. Ya, Nili. Nili, oke. Jadi kepengen ke New Zealand ini kalau begini ya, Mas Budi ya. Kita tunggu, Ustaz, tunggu. Kalau udah jadi PR ini, nah, memang apa? Jadi memang di negara-negara yang seperti tadi Mbak Lena sebutkan tadi itu, saya juga lihat di Australia, kemudian di tadi cerita New Zealand ya, mungkin juga saya pernah ke Taiwan juga, acara muhibah, dakwah juga di sana. Dan saya kira di beberapa tempat lain di Amerika dan sebagainya juga sama, ada memang perhatian terhadap penduduknya lebih besar ya daripada, mohon maaf, di negara kita. Tadi pertanyaan pertama adalah apakah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah di New Zealand ini termasuk itu adalah disebut dengan zakat, gitu. Termasuk disebut dengan zakat ataukah tidak. Nah, ini perlu saya sampaikan di majelis ini bahwa zakat itu wajib bagi orang Islam. Jadi zakat itu kewajiban yang Muslim ya, Islam. Dan zakat ini berbeda dengan pajak. Kalau sebagai Muslim, kita diwajibkan berzakat, yang mewajibkan ya agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diwajibkan pada kita orang yang Islam. Sementara kalau pajak itu yang mewajibkan adalah pemerintah. Tadi udah disebutkan contohnya. Nah, pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan tadi, apakah kondisi yang tadi disebutkan oleh pemerintah memberi ini dan itu kepada warganya itu termasuk kategori zakat? Nah, ini yang tidak tidak memenuhi, satu harus Islam. Yang kedua ada persyaratan-persyaratan di dalam zakat tadi itu. Misalnya persyaratannya adalah harus diniati. Misalnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika berzakat fitrah itu ada niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala, atau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau pakai bahasa apa, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardholillahi ta'ala. Kenapa? Karena zakat itu jadi suatu hal dianggap ibadah kalau ada niatnya. Kan bisa jadi orang memberikan sesuatu kepada orang lain, tak kasih ini, tapi dia nggak niat, jadi zakat nggak jadi. Ngasih beras 10 kilo kepada orang si A, tak kasih ini, jadi zakat enggak. Ini jangan-jangan ini enggak ngasih, ini tidak ada niatnya. Nah, karena itu harus ada niat. Ya, di zakat tadi itu, satu ada niat, dua diberikan kepada orang yang berhak. Nah, ini yang penting di zakat tadi itu. Nah, dan orangnya Muslim tadi, orangnya harus Muslim. Makanya kalau saya lebih melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah di New Zealand itu adalah kalau amatan sepintas saya bukan zakat, karena tidak memenuhi kriteria dari zakat. Bisa kepada pajak atau yang lainnya yang itu ditasarufkan untuk umat Islam. Sebetulnya dalam konsep Islam itu sama dengan itu, cuman prakteknya kita kurang hebat, Mas Yudi ya. Di negara-negara kita itu kurang hebat. Kalau Khalifah Umar bin Khattab tadi yang saya cerita luar biasa hebat itu, prakteknya luar biasa. Nggak ada orang miskin, apalagi cari Umar bin Abdul Aziz yang pada waktu dinasti Abbasiyah, cari orang miskin nggak ketemu. Ini prakteknya, ini kita yang kurang. Jadi yang pertama saya sampaikan kembali ke Mbak Lena tadi itu, ini tidak memenuhi kriteria zakat, bisa jadi pajak atau yang lainnya, dan jenengan bisa membayarkan itu zakat. Jadi gini, apakah saya harus
Apakah saya sebagai penduduk New Zealand harus mengeluarkan zakat fitrah? Ya. Kalau pada malam hari Raya Idul Fitri ada kecukupan makanan untuk saya dan keluarga saya. Ini. Apakah saya sebagai penduduk New Zealand itu harus mengeluarkan zakat profesi saya? Lihat dulu. Apakah panjenengan itu punya penghasilan yang mencapai satu nisab? Satu nisab itu tadi 85 gram emas. Tinggal dikalikan berapa emasnya. Ya, dikalikan emasnya, kemudian baru saya kok penghasilannya 200 juta, jelas dapat. Oh, saya kok penghasilannya segini, penghasilan ya. Ini udah begini selama setahun. Oh, berarti harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat malnya, zakat profesi saya 2,5%. Baik itu panjenengan mendapatkan dari pemerintah atau tidak, ketika itu dikumpulkan, baik itu nanti dilihat di deposito, kemudian di penghasilan dan sebagainya, itu bisa dilihat, oh ternyata saya penghasilannya lebih, ini harus saya zakat. Nah, kalau tidak sampai itu, kalau tidak sampai nisab, panjenengan dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah. Saya kira itu ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Nili. Oke. Mas Budi, Mbak Nili yang kedua ya? Benar. Itu bahwa satu tentang hewan. Di dalam kitab Fiqh Sunnah itu disebutkan wajib hukumnya menafkahi nafaqatul bahaim, menafkahi binatang ternak, ngasih makan binatang ternak. Termasuk yang ada di sekitar kita, apa kucing atau yang kita pelihara, nggak boleh dibiarkan. Ya. Kalau panjenengan keluar memberi sedekah kepada hewan-hewan yang di kebun binatang, ya boleh. Meskipun itu sudah tanggungannya yang di kebun binatang ya. Yang tanggungan panjenengan yang di rumah, yang dipelihara sendiri, yang wajib. Kalau di sana dianjurkan, kasihan. Ini sama-sama pandemi, misalnya Mbak Nili kasihan. Ya itu juga silahkan dikeluarkan sedekahnya. Saya mau sedekah, kasih itu. Apalagi Mas Budi perlu, ini yang kalau hewan kan masih bisa jalan-jalan cari makanan. Ini yang enggak, ini tumbuh-tumbuhan ya. Yang nggak bisa jalan cari air. Kita yang nyirami bunga-bunga kita di sekitar kita. Ini juga hukumnya wajib. Ya. Memberi makan, menafkahi binatang yang ada di sekitar kita, yang dipelihara oleh kita. Nggak boleh, dosa hukumnya. Zakat itu boleh apa tidak untuk orang non-muslim? Nah, ulama berbeda pendapat. Di kitab Fiqh Sunnah, Fiqh Zakat itu lengkap perdebatannya. Tetapi begini, kesimpulannya saya setuju. Yusuf Qaradawi itu menyampaikan zakat itu prioritas. Nah ini prioritas untuk orang muslim, fakir-fakir, miskin dan sebagainya. Baru diberikan kepada orang-orang yang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang tidak memusuhi Islam. Nah, ini Muslim yang tidak memusuhi Islam, non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Maaf, mungkin ada non-Muslim yang memusuhi, tapi ini non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Nah, jadi zakat itu fokuskan kepada, prioritaskan kepada orang-orang Muslim. Baru kalau ada kelebihan, nah stoknya terlalu banyak, overload zakat itu, kemudian tidak membawa madorot kepada orang Muslim. Ketika ini diberikan kepada non-Muslim, nanti madorot non-muslimnya, kelaparan dan sebagainya. Nah, kalau dua catatan ini dipenuhi, pertama diberikan dulu kepada orang muslim, fakir-fakir miskin. Yang kedua, tidak ada madorot jika diberikan kepada non-muslim, baru dibolehkan untuk diberikan kepada non-muslim. Intinya, prioritas kepada orang-orang muslim. Baru kalau lebih diberikan kepada non-muslim. Non-muslim yang damai, yang dekat dengan kita. Yang fakir tentunya, fakir miskin. Wah, waktunya ini sudah buka ini, Pak Budi ya. Sampun.
Ya, terima kasih Ustadz. Mohon maaf saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Ustadz ini karena memang waktunya juga sudah buka di sini. Mungkin teman-teman yang ada di New Zealand selamat berbuka. Yang teman-teman di Indonesia, mahasiswa Ustadz, selamat melanjutkan puasa. Pengumuman saja besok sore, besok malam itu kita akan mendapat pencerahan dari AA Game itu jam 12.30 Indonesia. Ya, bagi yang mau bergabung monggo, kita welcome. Sekali lagi Ustadz, terima kasih atas pencerahannya, luar biasa. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena memang waktunya nggak ada, mungkin kalau nanti kita WA-kan ke Ustadz nggak apa-apa ya? Boleh, siap. Bisa nanti dilanjut. Nanti jawabnya lewat YouTube saja. Oke, siap. Ya gitu. Jadi saya kira itu mungkin kita tutup pertemuan sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan ibadah kita, memberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangannya, monggo Ustaz. Selamat berbuka yang di Wellington. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sambung dengan WA nggih. Nggih, siap. Selamat berbuka teman-teman. Terima kasih. Ustaz Arifai, sama-sama. Juga teman-teman dari Indonesia nih. Ini ada dosen juga yang gabung, ada mahasiswa, ada jamaah. Banyak biasa. Ada Ustaz Zainul Hakim, ada Pak Freddy, ada Ustaz Edowi, alhamdulillah. Nanti bisa disambung lagi. Siap. Kapan-kapan nanti kalau kita perlu pengajian, Ustaz kalau masih kerja nanti kita. Siap. Kayaknya kita perlu ada forum diskusi nih dengan Ustaz nih. Alhamdulillah. Monggo. Nanti kita ini. Jadi kita masih alhamdulillah kita setiap hari dari puasa pertama kita selalu diberikan nasihat dari ustadz-ustadz dari Indonesia dan dari Madinah. Alhamdulillah. Ada juga dari Malaysia. Nah, sebagian dari New Zealand hanya 2 kemarin. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita teruskan di musim pandemi ini karena hanya melalui Zoom yang bisa kita lakukan. Insya Allah suatu hari nanti kalau ada kesempatan kita bisa mengundang Ustadz ke New Zealand. Kita bisa bersilaturahmi langsung, insya Allah. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin sekolah S3 itu, mohon mencari informasi itu, di New Zealand beasiswa untuk S3 itu bagus, gitu. Dan biayanya sangat lebih murah dibandingkan S2. Di Universitas Victoria? Semua universitas. Masih? Semuanya? Alhamdulillah. Silakan mungkin follow IG-nya KBRI atau saya nanti kalau memang mau bisa tanya silakan tanya, nanti kalau saya bisa jawab maksudnya nanti saya jawab gitu. Kalau IG-nya Pak Budi sama IG-nya KBRI nggih? Nggih, monggo. Ini saya mau ada di situ ya.